Halo Sobat Budaya, selamat datang di channel Rus and History yang mengupas nilai sejarah, legenda, dan budaya agar tidak terlupakan sampai generasi berikutnya. Jika di episode pertama sudah dibahas mengenai konflik peperangan yang dialami bangsa Indonesia walau sudah merdeka di channel Mata Hati Pemuda, maka di episode yang kedua ini kita akan membahas bagaimana cerdiknya sosok pria bertubuh kurus yang menggunakan mantel dan blangkon, yaitu Jenderal Sudirman, yang menggunakan 1001 cara untuk mengacak-ngacak pasukan Belanda dengan taktik gerilyanya. Bahkan ada dua Jenderal Sudirman di kala itu. Penasaran? Mari kita simak. Melanjuti part 1 mengenai perjanjian Renville yang isinya menuntut pihak Republik untuk menarik pasukan TNI keluar dari garis status quo, maka pasukan Siliwangi di Jawa Barat mendapatkan perintah hijrah dari Jenderal Sudirman melalui tim perhubungan yang dibentuk di Yogyakarta untuk menyampaikan perintah hijrah secara langsung kepada Panglima Divisi dan Komandan Brigade Divisi Siliwangi. Tim perhubungan ini dipilih dari perwira yang dianggap mengenal baik pribadi para pimpinan divisi Siliwangi. Kenapa nggak semua pasukan Siliwangi dihijrahkan, Sob? Karena itu sesuai dengan perintah Jenderal Sudirman agar sebagian pasukan tetap melakukan aksi-aksi gerilya terhadap Belanda untuk tetap menjaga de facto wilayah RI di Banten, Jawa Barat, Sob. Pemerintah membentuk panitia hijrah berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1948 tanggal 2 Februari 1948 tentang pembentukan panitia hijrah. Untuk memperlancar pelaksanaan hijrah, panitia ini bertugas menyiapkan kebutuhan logistik dan menyediakan alat-alat transportasi bagi pasukan yang berhijrah, diketuai oleh Aruji Kartawinata yang menjabat sebagai Kementerian Pertahanan. Panitia hijrah yang telah terbentuk kemudian mengadakan perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan KTN terkait tata cara pengangkutan prajurit TNI. Pasukan Siliwangi keluar dari kantong-kantong gerilyanya seperti harimau yang keluar dari kandangnya untuk melaksanakan perintah hijrah. Prajurit Siliwangi tampak tegap, bugar, dengan membawa senjata masing-masing membuat tentara Belanda segan dan menyadari bahwa selama ini markas mereka berada sangat dekat dengan posisi para gerilyawan Siliwangi. Pasukan Siliwangi berkumpul di stasiun-stasiun kereta api yang telah ditentukan oleh panitia hijrah untuk kemudian diberangkatkan secara bersama-sama. Tempat pengumpulan prajurit diantaranya di stasiun Sukabumi menjadi tempat berkumpulnya Brigade 2 atau Surya Kencana pimpinan Letnan Kolonel A.E. Kawilarang. Stasiun Purwakarta menjadi tempat berkumpulnya Brigade 3 atau Kian Santang pimpinan Letnan Kolonel Sadikin, dan Stasiun Padalarang menjadi tempat berkumpulnya Brigade 5 Guntur II pimpinan Letnan Kolonel Daan Yahya. Pasukan ini kemudian berkumpul di Tasikmalaya untuk kemudian diberangkatkan ke Yogyakarta. Eits, bentar Sob, yang melalui jalur darat, proses hijrahnya ditempuh pakai cara apa aja tuh Sob? Dengan kereta api, dengan truk, dan dengan jalan kaki Sob. Jalur kereta api dilakukan oleh 3 brigade yang sebelumnya telah dikumpulkan di Tasikmalaya, kemudian melalui stasiun Parujakan Cirebon, Gombong menuju Yogyakarta. Perjalanan dengan truk ditempuh pasukan Brigade 4 atau Guntur I dan Brigade 6 Sunan Gunung Jati. Pemberangkatan dimulai dari lapangan terbang Ciberem Tasikmalaya, mengangkut sekitar 2.000 prajurit yang sebelumnya telah ditanya tentang kesediaannya
untuk berhijrah dibawa menuju stasiun Kutoarjo, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta api. Sekitar 2.000 prajurit lainnya memutuskan untuk tetap melanjutkan aksi gerilya di bawah pimpinan Mayor Sugiharto dari Batalion 22 Cililin, Bandung. Brigade Cadangan Siliwangi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Edi Sukardi ditempatkan di Magelang sesuai perintah awal dari Jenderal Sudirman bahwa untuk tidak menghijrahkan semua prajurit Siliwangi dan menyisakan sebagian kesatuan untuk tetap melakukan gerilya di wilayah Republik Indonesia di Jawa Barat. Pasukan yang masih bertahan adalah Brigade I Tirtayasa yang menduduki wilayah Banten di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sukanda Brata Menggala, yang kemudian digantikan oleh Mayor Dr. Eri Sudewa yang ditugaskan langsung oleh Muhammad Hatta untuk menyiapkan pertahanan daerah Banten. Panglima Divisi Siliwangi juga turut bersama pasukan hijrah melalui jalur laut berangkat dari Cirebon setelah menempuh rute Deudel, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon hingga kemudian menuju Rembang dan tiba di Yogyakarta pada 12 Februari 1948. Setelah sebelumnya, rombongan pertama tiba di stasiun Tugu pada 11 Februari 1948. Kota Yogyakarta merupakan pusat kekuatan militer Indonesia yang sangat strategis dan menjadi sasaran utama dari operasi militer Belanda. Yogyakarta dipilih sebagai wadah kegiatan pemerintahan pusat karena kota Yogyakarta yang terdapat di daerah Jawa Tengah ini menjadi markas tertinggi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dari kota Yogyakarta inilah segala keputusan dan peraturan mengenai ketentaraan serta keamanan diatur ataupun dikeluarkan. Semua ini dalam rangka menyusun suatu kekuatan bersenjata yang dapat menjamin terhadap ancaman dari pihak Belanda. Yogyakarta ini termasuk salah satu daerah konsentrasi yang dipersiapkan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia, di mana para prajuritnya telah siap mengangkat senjatanya untuk mengawali perjalanan mereka yang sangat panjang dengan berjalan kaki atau hijrah. Demi menghindari pasukan Belanda, mereka menerobos bukit, sungai, serta hutan-hutan yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dari sini sudah mulai kelihatan awal Sudirman menunjukkan kecerdasannya sebagai seorang pemimpin. Tapi kira-kira apa ya triggernya Jenderal Sudirman ngelakuin itu, Sob? Sudirman memberikan keyakinan kepada para anggota TNI bahwa tindakan tersebut mengambil contoh dari tindakan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Muhajirin ketika mereka berpindah dari Mekah menuju ke Madinah. Dengan berpindahnya satu tempat ke tempat yang lain, jaringan teritorial yang telah dipersiapkan tetap berjalan, sehingga para militer dan pimpinan sipil dapat selalu berhubungan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hierarki kemiliteran tetap berfungsi dan dipegang teguh selama perang gerilya. Istilah perang gerilya sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Spanyol, yaitu guerrilla yang artinya perang kecil. Itulah mengapa taktik ini sering disebut dengan sebutan taktik perang si kecil melawan si besar. Taktik peperangan yang digunakan dengan cara mengelabui, menipu musuh, dan menyerang secara tiba-tiba dengan kecepatan kilat, lalu kemudian menghilang tanpa sempat dibalas oleh musuh karena perang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dengan adanya strategi berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain ini, itu bukti bahwa Jenderal Sudirman selalu siap dalam membuat persiapan kantong-kantong gerilya untuk menghadapi penjajah Belanda. Sudirman adalah perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia sangat disegani
terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Sudirman sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori oleh pihak Jepang. Menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas, selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat hingga akhirnya pada tanggal 12 November 1945 dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Sejak November 1948, hubungan antara Indonesia dengan Belanda semakin memburuk. Di tahun 1948, Belanda melakukan konsentrasi pasukan secara besar-besaran di garis demarkasi untuk persiapan melakukan serangan kembali terhadap Indonesia. Mendengar hal ini, sekalipun dalam keadaan sakit dengan kondisi paru-paru kanannya dikempeskan pada November 1948, Sudirman tidak tinggal diam untuk membaca dengan cermat situasi genting ini dan tetap melakukan koordinasi dengan para komandan. Dipanggillah anak-anaknya dan murid-muridnya, yaitu para prajurit pejuang, untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Apalagi Sudirman telah menerima laporan dari intelijen Indonesia bahwa Belanda sedang melakukan persiapan penyerangan terhadap Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman segera memerintahkan Wakil Panglima Besar yang juga Panglima Tentara Teritorium Jawa, tidak lain yaitu Kolonel A.H. Nasution, untuk segera menyusun konsep perang rakyat semesta dengan TNI sebagai intinya. Nasution yang pernah menjadi Panglima Divisi Siliwangi itu sejak tahun 1948 memang menjadi Wakil Panglima Besar dan ikut berperan di markas tertinggi TNI. Nasution menjadi kepercayaan Jenderal Sudirman. Pada 19 Desember 1948 dini hari, saat masyarakat Maguwo dan Yogyakarta bangun untuk mempersiapkan aktivitas kesehariannya, di atas Maguwo telah terlihat pesawat-pesawat pemburu Belanda melayang-layang menyusul kemudian pesawat-pesawat yang lainnya. Waduh, terus respon para pejuang kita gimana sob ngeliat pesawat terbang Belanda itu? Gua aja ngeliat piring terbang yang dilempar mama udah takut banget, apalagi pesawat terbang. Santai sob, sebelum membentuk strategi perang gerilya, Jenderal Sudirman sudah terlebih dahulu
memikirkan bagaimana jalan keluar dalam menghadapi para penjajah Belanda tersebut. Tepat tanggal 19 Desember 1948, konsep yang ditulis tangan oleh Panglima Besar Sudirman itu kemudian segera dibacakan di Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Konsep yang dimaksudkan adalah Perintah Kilat Sudirman. Perintah kilat. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Madiun. Pasca dibacakannya Perintah Kilat, akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung bergerak untuk membentuk strategi perang gerilyanya, yaitu 1. Melepaskan pertahanan di kota besar dan jaringan jalan raya serta membangun kantong-kantong gerilya. 2. Melakukan perang gerilya dengan ciri-ciri menghindari perang secara terbuka, mampu menghilang di tengah lebatnya hutan dan gelap malam. Hal tersebut karena dalam perang gerilya sangat membutuhkan kemampuan memahami topografi medan perang. Pasukan Indonesia menyamar menjadi rakyat biasa dan mempunyai kemampuan untuk menyerang musuh secara tiba-tiba. Dan yang terakhir adalah Wingate, kembali ke daerah asal bagi satuan pasukan yang hijrah ke Yogyakarta setelah perjanjian Renville, seperti divisi Siliwangi. Dengan dibentuknya strategi perang gerilya ini, Sudirman dan pasukannya berhasil membuat Belanda kewalahan, dan akhirnya Belanda menarik mundur pasukannya dalam peperangan ini. Adapun maksud dari perintah siasat nomor 1/48 Panglima Besar Jenderal Sudirman ini untuk membuat suatu strategi pertahanan yang baik dalam menghadapi para penjajah Belanda maupun serangan yang mereka lakukan adalah agar tidak dilakukan pertahanan linier untuk memperlambat serangan atau serbuan para musuh, membentuk kantong-kantong di tiap militer yang mempunyai pemerintah gerilya, dan membentuk kantong-kantong pasukan sehingga Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang besar. Sedangkan tujuan dari pokok pikiran perintah siasat nomor 1/48 tersebut adalah mengadakan perlawanan dengan perang gerilya yang agresif yang dilakukan oleh tentara dan rakyat dalam jangka panjang untuk membela Republik Indonesia dan sekaligus memenangkan perang. Hal ini bisa dicapai dengan adanya pimpinan totaliter, artinya dibentuk suatu pemerintahan militer gerilya yang dipegang oleh lurah sampai kepada pimpinan tertinggi. Dalam hal ini, Panglima Besar Sudirman. Kedua, politik non-kooperatif dan non-kontak yang tegas. Semua aparat pemerintah dilarang melakukan kebijakan lain dalam hubungannya dengan musuh. 3. Organisasi TNI dengan 3 macam tugas, yaitu pasukan mobil yang bertugas tempur dengan perbandingan senjata dan personel, pasukan teritorial yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial dan perlawanan statis, dan yang terakhir, melaksanakan Wingate atau menyusup ke daerah kekuasaan musuh yang pernah ditinggalkan karena hijrah untuk diisi kembali dengan kekuatan gerilya untuk menciptakan kantong di daerah tersebut. Jenderal Simon Hendrik Spoor yang dikenal Jenderal Spoor sebagai kepala staf tentara Belanda adu siasat dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam memperebutkan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Jenderal Spoor mengandalkan serangan kilat operasi gagak, sedangkan Jenderal Sudirman menggunakan taktik perang gerilya. Jenderal Spoor memberi perintah dari kabin pengebom Mitchell B-25 yang diubah menjadi pesawat komando. Jenderal Sudirman menggerakkan pasukan gerilyanya dari atas tandu. Jenderal Spoor memimpin pasukannya dengan operasi Krai atau operasi gagak untuk menduduki ibu kota Yogyakarta Republik Indonesia. Tahan dulu sob. Operasi gagak? Maksudnya mereka pakai burung gagak buat nyerang kita? Bukan malih. Operasi gagak itu operasi hasil rancangan Jenderal Spoor
yang memakai serangan darat, laut, dan udara. Serangan ini menerapkan strategi serangan secara mendadak dan cepat, Sob. Jenderal Spur menyiapkan rencana strategi militer operasi gagak tersebut bila pemerintah Belanda memutuskan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan Republik Indonesia secara militer. Dalam hal ini, Jenderal Spur masih sangat menganggap enteng kemampuan bertempur Tentara Nasional Indonesia. Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia merupakan sasaran strategis utama Belanda. Diduduki dengan cepat melalui serangan udara oleh pasukan grup tempur M Brigade T yang dibantu oleh skuadron-skuadron tempur dan angkatan udaranya. Kekuatan darat Belanda, divisi infanteri A dan B, dibantu kekuatan udara maupun lautnya untuk menduduki daerah Yogyakarta. Yogyakarta dianggapnya sebagai sentra gravita atau Center of Gravity Republik Indonesia. Jadi, jika sentra gravita diduduki, berakhirlah keberadaan Republik Indonesia. Tanggal 18 Desember 1948 jam 23.00, Dr. Bill berpidato menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Renville. Hal ini jelas membakar hati dan terang-terangan menantang pejuang Indonesia. Kemudian, tepat tanggal 19 Desember 1948, bahwa pasukan payung Belanda melancarkan serangan terhadap lapangan terbang Maguwo, kurang lebih 6 km di sebelah timur ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta. Dengan serangan itu, mulailah terjadi agresi militer Belanda II. Sedangkan dari tanggal 23 Desember 1948, Jenderal Sudirman meninggalkan daerah Jawa Tengah menuju ke daerah Jawa Timur sampai dengan 18 Maret 1949. Adapun rute-rute secara singkat yang dilaluinya di daerah Jawa Timur. Dalam menghadapi lawannya, Jenderal Sudirman tidak gentar karena memiliki kepercayaan penuh kepada Angkatan Perang Republik Indonesia. Sudirman menegaskan, ini rasa tanggung jawab dalam tugasnya selaku Panglima Besar Tentara Indonesia dan Angkatan Perang Indonesia selalu siap menangkis segala macam serangan yang ditujukan kepada bangsa Indonesia. Situasi militer yang berkembang setelah Belanda melancarkan operasi gagak berakhir dengan kebuntuan militer. Mamam lo, emang enak. Berarti pasukan TNI kita menang ya, Sob? Yeehaw! Bener, Sob. Tentara Belanda nggak bisa menghancurkan kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Justru sebaliknya, TNI kita lah yang mengusir Belanda dari Indonesia. Dari perspektif militer, meskipun kekurangan pasukan TNI, Indonesia bisa menjadi satu ofensif balasan secara konvensional untuk menyerang pasukan militer Belanda. Di sini dapat diuraikan perbedaan pokok antara serangan gerilya dan serangan konvensional. Serangan gerilya tidak bertujuan menguasai dan menduduki suatu posisi dalam jangka panjang. Hal itu disebabkan pada prinsipnya serangan gerilya adalah untuk menghancurkan kekuatan musuh dalam pertempuran yang ditentukan pasukan gerilya. Sedangkan strategi militer konvensional bersifat sebagai gerakan untuk mematangkan kondisi guna menghancurkan musuh, merebut, dan menduduki wilayah secara permanen. Secara strategis, untuk mengakhiri perang, TNI melihat bahwa penentuan berada di luar bidang militer, yaitu diplomasi. Diplomasi diharapkan dapat memaksa Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Tetapi, diplomasi itu seperti hanya mungkin bila disertai dukungan atau leverage militer yang memojokkan Belanda. Melalui perlawanan gerilya, posisi Belanda hendak semakin dipersulit secara militer maupun politik. Dapat disimpulkan bahwa agresi militer Belanda kedua tidak berhasil, baik secara politis maupun strategis. Dari perspektif militer, meskipun kekurangan pasukan TNI,
Indonesia bisa menjadi satu ofensif balasan secara konvensional untuk menyerang pasukan militer Belanda. Di sini dapat diuraikan perbedaan pokok antara serangan gerilya dan serangan konvensional. Serangan gerilya tidak bertujuan menguasai dan menduduki suatu posisi dalam jangka panjang. Hal itu disebabkan pada prinsipnya serangan gerilya adalah untuk menghancurkan kekuatan musuh dalam pertempuran yang ditentukan pasukan gerilya. Sedangkan strategi militer konvensional bersifat sebagai gerakan untuk mematangkan kondisi guna menghancurkan musuh, merebut, dan menduduki wilayah secara permanen. Secara strategis, untuk mengakhiri perang, TNI melihat bahwa penentuan berada di luar bidang militer, yaitu diplomasi. Diplomasi diharapkan dapat memaksa Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Tetapi, diplomasi itu seperti hanya mungkin bila disertai dukungan atau leverage militer yang memojokkan Belanda. Melalui perlawanan gerilya, posisi Belanda hendak semakin dipersulit secara militer maupun politik. Dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi agresi militer Belanda II, dalam pidato-pidatonya kepada jajaran TNI, Jenderal Sudirman selalu mengungkapkan, "Kita beruntung, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita gunung-gunung, lembah-lembah, hutan-hutan, sungai-sungai, dan kekayaan alam lainnya yang memungkinkan kita dapat bertahan melakukan perang gerilya melawan musuh yang alat persenjataannya lebih lengkap, dengan jiwa dan semangat perjuangan yang lebih teguh daripada lawan. Kondisi medan bagi pihak yang inferior dapat menjadi force multiplier apabila dipergunakan dengan baik dan tepat, akan menambah kekuatannya berlipat-lipat. Selama kurang lebih 7 bulan, Jenderal Sudirman bergerilya pada masa agresi militer Belanda II dengan memanfaatkan alam, berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya dalam keadaan sakit dan lemah sekali, sementara obat juga hampir tidak ada. Akan tetapi, kepada pasukannya, Sudirman selalu memberi semangat dan petunjuk. Seakan Sudirman sendiri tidak merasakan penyakit yang dideritanya, bahwa paru-parunya mati sebelah. Ada kalanya, bila medannya berat dan tidak bisa ditandu, Sudirman pun terpaksa harus jalan kaki. Seperti saat menuju markas Gatot Subroto di Gunung Lawu, menerobos hutan tanpa digendong karena jalan yang terjal dan sempit. Karena Belanda menginginkan nama Sudirman lenyap, sebagai gantinya dipergunakan nama Pakde Sudirman untuk mengelabui Belanda. Dibuatlah Sudirman palsu yang dikawal oleh Kapten Suparjo Rustam, yaitu ajudan Sudirman. Tunggu. Ini maksudnya Sudirman ada dua? Siapa yang akhirnya dipilih jadi Sudirman palsu? Heru Keser, seorang letnan muda angkatan laut yang wajah dan perawakannya sangat mirip dengan Sudirman, sehingga Sudirman palsu diberikan mantel ciri khas Sudirman dan tutup kepala beliau untuk tetap menempuh rute yang sudah ditentukan. Sedangkan Sudirman asli melewati rute lain, sehingga rombongan terhindar dari sergapan tentara Belanda. Alhasil, taktik Sudirman palsu ini berhasil di Wonosari, di mana Kapten Noli mengumumkan bahwa Sudirman ada di kota itu dan Belanda menyerang dengan kekuatan penuh menerjunkan pasukan ke kota itu untuk menangkap Sudirman yang ternyata adalah Sudirman palsu. Mujur, Sudirman palsu pun berhasil lolos, di mana strategi Sudirman palsu ini juga dilakukan ketika di Kediri. Pasca berakhirnya mengusir para penjajah Belanda, Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Sobo Tirtomoyo untuk menuju kembali ke ibu kota Yogyakarta. Jenderal Sudirman bermalam di Dusun Krejo, Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong Gunung Kidul.
yang pada malam itu juga menghadap Komandan Wehkres III Yogyakarta, yaitu Letkol Soeharto, yang memberikan laporan situasi dan kondisi ibu kota RI Yogyakarta yang aman dan kondusif, siap menanti kembalinya Jenderal Sudirman. Tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman kembali memasuki ibu kota Yogyakarta, dan sebelum melakukan inspeksi parade di alun-alun utara Keraton Yogyakarta, di serambi depan Gedung Negara Yogyakarta, berdiri Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan para pejabat tinggi menyambut Jenderal Sudirman. Gimana situasi pertemuan antara Sudirman dengan Soekarno saat itu, Sob? Nah, ini banyak yang masih belum tahu, Sob. Sudirman datang masih dengan perasaan amarah kepada Soekarno kala itu karena kondisi bersih tegang saat agresi militer Belanda II menduduki Yogyakarta, di mana Sudirman mengajak Soekarno bergerilya dan ikut berperang dengan mengatakan, "Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya akan meninggalkan kota ini dan masuk hutan. Bung, pergilah bersama saya." Tetapi Soekarno memilih untuk tertangkap oleh Belanda agar disorot oleh dunia internasional. Pertimbangan Soekarno, jika perang dengan cara gerilya, pasti akhirnya akan tertangkap juga. Sehingga ia berkata kepada Sudirman, "Engkau seorang prajurit, tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu, dan tempatmu bukan pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua." Sehingga saat itu Sudirman kecewa karena ia tetap berjuang sendirian secara total dan habis-habisan bersama pasukannya sampai kondisi beliau harus ditandu ketika paru-parunya mati sebelah. Kedatangan Panglima Besar Sudirman bersama komandan pasukan pengawalnya Letkol Soeadi dan ajudannya Kapten Suparjo dengan diantar Wakil Kastaf APRI Kolonel Simatupang. PTTD, Panglima Divisi, dan bahkan ke seluruh dunia. Semoga kalian menangkap siaran ini. Saya memberitahukan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada, kuat, dan bahkan menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Semuanya terharu. Dengan tubuh tinggi yang kurus, ditutupi mantel tebal kehitam-hitaman, berikat kepala, dan berselop hitam. Merdeka! 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 Pada hari ini, kita telah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul kembali setelah sekian bulan kita berpisah demi mempertahankan kemerdekaan tanah air kita dari penjajah Belanda. Kepiawaian strategi perang gerilya pimpinan Jenderal Sudirman telah berhasil mengusir para penjajah Belanda dari Indonesia. Hal ini menunjukkan kepada dunia dan masyarakat Indonesia bahwa keberadaan serta kekuatan Tentara Nasional Indonesia telah mematahkan pasukan Belanda. Oleh karenanya, meski tidak berhasil menguasai Indonesia melalui peperangan, maka Belanda kembali meneruskannya melalui meja perundingan, yakni Perjanjian Rumroyen antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 April 1949, yang mana kemudian perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Dan untuk menyelesaikan seluruh konflik antara Indonesia dan Belanda, diadakanlah
konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda yang diwakili oleh Muhammad Hatta. Hasilnya, pertama, pihak Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, yang mana kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Dan yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Door internationale druk werd Nederland gedwongen met de Republiek Indonesië te onderhandelen. Dat leidde uiteindelijk tot de ronde tafelconferentie, waar Nederland akkoord ging met de overdracht van de soevereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië. Setelah semuanya disepakati, akhirnya pada tanggal 17 Desember 1949, Soekarno pun dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Dan pada tanggal 27 Desember 1949, pihak Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat. Dengan begitu, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan. Kini, Republik Indonesia benar-benar terbebas dari penjajahan Belanda. Dari sinilah kita mengetahui bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan hanya melalui perundingan serta kesepakatan, namun juga melalui jalan perang. Jalan perang gerilya ala Sudirman yang membuat Belanda harus angkat kaki dari bumi pertiwi Indonesia. Selesai sudah pembahasan mengenai strategi perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang kondisinya saat itu harus ditandu, tetapi masih bisa berpikir secara cerdik dan api semangatnya yang tak pernah padam. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Mata Hati Pemuda yang sudah mengizinkan saya untuk berkolaborasi menyajikan konten sejarah yang sangat inspiratif ini dan banyak pesan moral yang bisa kita dapatkan dari sosok besar Jenderal Sudirman. Dan terima kasih juga kepada kalian Sobat Budaya yang sudah menonton sampai habis. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan. Matur suwun.